Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke teman-teman semua, jumpa lagi dengan channel Antun Informasi. Kebetulan pas hari ini hari libur ya, kesempatan saya juga buat video, dan saya juga ucapkan selamat berhari libur ya buat teman-teman semua ya. Oke, di video kali ini saya akan coba unboxing dan mereview salah satu perangkat WiFi, yaitu keluaran Totolink, yaitu dengan seri CPE 350 wireless outdoor ya teman-teman. Ini merupakan antena WiFi khusus di luar ruangan untuk memancarkan sinyal WiFi jarak jauh ya teman-teman semua. Oke, kebetulan untuk harga ini, harga di online shop kemarin saya beli itu sekitar 370-an plus ongkir ya teman-teman. Dan untuk link pembelian bisa kalian cek di link deskripsi video ini. Mungkin kalian mau ngecek harga dari CPE 350 ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat di sini menurut keterangan yang ada di kotak. Ya, ini CPE 350 ini memiliki antena internal dengan 12 dBi high gain ya teman-teman. Dan bisa dibuat topologi jaringan point to point maksimal dengan jarak 3 km. Kemudian di sini untuk cautan wirelessnya itu bisa sampai 300 Mbps, dan sudah pasti ini memiliki frekuensi 2,4 GHz yang artinya bisa sinyal WiFi dari CPE 350 ini bisa diterima oleh semua jenis HP ya teman-teman semua. Baik, selanjutnya coba kita lihat aja di dalam, kita keluarkan aja. Kita lihat, kita unboxing langsung. Ini ada satu buah kotak ya. Coba kita lihat dulu. Ini kotak. Kemudian ini CPE 350. Ini adalah kartu garansi. Kemudian ini adalah buku panduan instalasi berbahasa Indonesia. Kemudian ini adalah buku panduan berbahasa Inggris ya teman-teman. Berarti ini adalah resmi Totolink Indonesia ya teman-teman. Oke, sekarang coba saya ingin lihat ini dalam kotaknya. Kita lihat aja ini kotaknya apa ya. Terdapat satu buah adaptor ya teman-teman. Ini agak sedikit ya. Ini outputnya yaitu 24 volt. Terdapat tulisannya ada 24 volt, yaitu dengan ampernya yaitu 0,75 ampere ya teman-teman semua. Berarti ini mungkin bisa dibuat langsung PoE ya teman-teman. Kemudian di sini kita lihat yaitu di adaptornya ini langsung ada tombol reset. Artinya CPE 350 ini bisa kita reset dari bawah ya teman-teman. Nggak perlu kita turunkan dari tiang ya kalau kita ingin mereset CPE 350 ini. Kemudian di sini ada dua buah port ya teman-teman. Coba perhatikan, di sini adalah port LAN. Nah, port LAN ini nanti kita masukkan kabel sini, langsung kita hubungkan ke mikrotik atau switch hub, atau bisa langsung juga ke modem jika kita ingin memperluas sinyal WiFi IndiHome yang kita punya. Kemudian ini adalah port PoE atau Power over Internet, yang nantinya di sini kita tancapkan kabel outdoor yang menuju masuk di CPE 350 ini. Oke, sekarang lanjut saya mau buka di sini ada apa aja. Di sini kebetulan ada kabel internet biasa dengan kabel 1 meter ya. Ini jenis kabel internetnya yaitu Cat 5e ya teman-teman. Ini Cat 5e. Kemudian di sini ada kabel T. Ada dua buah kabel T untuk mengikat atau sebagai mengikat mountingnya ya di tiang. Kemudian di sini kita lihat juga gimana sih bentuknya. Ini kita singkirkan dulu. Ini singkirkan. Oke, ini barangnya. Wow, ini kalau saya lihat ini kayak TP-Link CPE 210 ya. Tapi ini agak besar dikit ya teman-teman. Ini kalau kita lihat ini hampir sama ya dengan
TP-Link GPE 220 atau GPE 210. Kebetulan untuk mountingnya di belakang juga sama ya teman-teman. Bisa kita lihat sama dengan GPE 220. Kemudian di sini ini adalah bagian belakang ya teman-teman. Kita lihat, coba kita buka di sini. Ya, ini ada 2 buah port ya. Yang masing-masing ini adalah PoE atau port LAN dan juga port LAN 1, LAN 2 ya teman-teman. Ini adalah port LAN atau port 1, bisa jadi satu ya. Dengan ini juga ada port LAN 2 ya teman-teman. Kemudian di sini ada tombol reset ya. Ini ya tombol reset. Kemudian ini ada tombol apa ya ini? Sepertinya ini ada tombol jack adaptor ya kalau nggak salah ya. Ya benar, ini adalah jack adaptor ya, tempat kita masukkan adaptor jika kita ingin membuat atau merakit GPE 350 ini untuk PoE ke perangkat yang lain ya teman-teman. Oke, di bagian samping, ini di bagian samping terdapat berapa buah lampu indikator ya. Di sini ada lampu indikator mode, lampu indikator power, lampu indikator WAN atau PoE, lampu indikator LAN atau PoE. Kemudian ini adalah lampu indikator kekuatan sinyal WiFi ya teman-teman. Ini kalau kita masukkan di sini, internet otomatis akan terlihat di WAN PoE maupun di LAN PoE ya. Di sini ya 1.34 ada lampu indikator sinyal. Kemudian di sini juga kita lihat untuk power supply di sini ada 24 volt pasif PoE ya. Untuk IP defaultnya di sini yaitu 192.168.0.254. Nah, untuk password login di sini masih default ya teman-teman, yaitu passwordnya admin. Oke, sekarang coba kita lihat di dalam apa saja mode yang bisa kita gunakan untuk menembak WiFi. Oke. Di sini kita lihat ada 4 buah mode yang bisa kita gunakan untuk mengoperasikan TotoLink GPE 350 ini ya teman-teman. Yang pertama di sini adalah mode klien atau biasa kita sebut sebagai mode penerima sinyal WiFi ya teman-teman. Nah, ini cara kerjanya, dia akan menangkap sinyal WiFi, kemudian akan mengirimkannya lewat kabelan yang terhubung ke PoE, kemudian langsung PoE itu bisa nanti mentransfer data lagi menggunakan router tambahan yaitu router indoor sebagai penyebar sinyal WiFi. Kemudian mode yang kedua di sini adalah mode repeater atau mengulang sinyal WiFi. Nah, di sini bisa dibilang cara kerjanya memiliki itu, dia akan menangkap sinyal WiFi kemudian akan menyebarkannya kembali ya teman-teman dengan mengikuti host sumber dari internet ya teman-teman. Kemudian di sini ada mode access point atau AP mode. Nah, di sini AP mode dia akan bekerja dengan cara memancarkan sinyal WiFi, atau dengan kata lain dia akan memancarkan sinyal WiFi secara wireless atau tanpa kabel. Cara ini mode AP ini bisa kita gunakan untuk memperluas sinyal WiFi hotspot voucheran maupun memperluas sinyal WiFi IndiHome yang kita punya di rumah, atau bisa juga untuk memperluas sinyal WiFi dari orbit ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya di sini ada mode WSP ya teman-teman, yaitu wireless internet system provider, yaitu dia memiliki cara kerja, dia akan menangkap sinyal WiFi kemudian akan menyebarkannya kembali dengan SSID atau password yang berbeda dari sumber WiFi dari host utama ya teman-teman. Oke, selanjutnya coba kita cek di bagian manajemen ya teman-teman. Nah, di bagian manajemen ini terdapat juga tempat kita untuk mengganti password login ya teman-teman. Di sini ada change password atau tempat mengganti password. Kemudian selanjutnya di sini ada menu time setting atau untuk menyeting zona waktu yang ada di TotoLink GPE 350 ini. Kemudian di sini ada juga sistem configuration. Coba kita lihat sistem configuration. Di sini antara lain jika kita ingin mereset atau ingin mereboot
GPE 350 ini bisa kita lakukan di sini ya teman-teman, di manajemennya. Kemudian di sini ada reboot schedule dan juga log. Dan menurut keterangan yang ada di buku panduan instalasinya, yaitu GPE 350 ini jika kita ingin melakukan settingan menggunakan HP, maka kita harus menggunakan IP static supaya kita bisa terhubung dengan sinyal WiFi yang keluar dari Toto-Link ini ya teman-teman. Dan ini mungkin bisa kita operasikan sebagai DHCP maupun secara static IP ya teman-teman. Nah, akan tetapi salah satu yang saya ini kurang suka dari Toto-Link ini, yaitu arah kabelannya ini menuju ke dalam ya. Kenapa ya? Ini kalau jari kita kecil ini untuk mencopot konektor RJ45 ini agak susah ya, sebab di sini adalah ini terlalu sempit ya teman-teman buat saya. Jadi ini agak susah juga kita ini mau mencopot konektor RJ45 yang sudah tertancap di port 1 atau di port lainnya. Ini beda dengan tenda yang memiliki arah seperti ini sehingga kita bisa mencopotnya enak ya. Tapi ini agak sakit ya. Coba teman-teman lihat, ini agak sakit kita copot kabelannya. Nah, bisa-bisa kalau kita nggak hati-hati ini bisa rusak ya. Jadi ini nggak suka juga. Nah, untuk performanya gimana, ini saya belum berani memastikan apakah ini bagus atau enggak ya teman-teman. Nanti setelah saya pasang baru saya akan coba mereview berapa jarak pancar dan juga performanya dari Toto-Link GPE 350 ini apakah oke atau enggak ya teman-teman. Nah, mungkin sampai di sini saja video review sekali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.